akal yang pertama diciptakan oleh Allah. Maka itu tidak ada ruang bagi umat manusia yang mau selamat, yang mau beragama dengan yang baik, yang mau bertemu wajah Allah di hari kemudian, kecuali menjaga akalnya dengan baik. Tak pelihara kereta, tak jaga akal kita. Jangan melakukan sesuatu yang bisa merusak akal kita. Jangan meminum sesuatu yang bisa merusak akal kita, karena tidak ada nilainya orang yang kalau tidak ada akalnya. Bahkan tidak ada kewajiban baginya. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk beramal. Lalu kalau hidup 10 tahun tidak berakal, berarti tidak lagi melakukan amal, tidak lagi beramal. Alangkah ruginya kita kalau hanya menikmati dunia ini, bisa makan di pinggir jalan dan macam-macam, tapi tidak ada, memang tidak ada beban, tapi tidak ada juga penambah amal kebaikan untuk dibawa ke hari kemudian sebentar. Karena itu jagalah akal kita, wahai saudara-saudaraku. Jangan meminum minuman keras yang bisa merubah akal kita. Jangan mengisap ganja, jangan main narkoba walaupun sedikit, karena hadis Rasulullah mengatakan, ma askara kalilun pakasiruhu halal, ma aksara kasirun pakaliluhu haram. Apa yang memabukkan karena banyak, sedikit pun haram. Sekali lagi, apa yang merusak akal kita karena minum banyak, maka sedikit pun menjadi haram. Itu kaidah, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada ruang untuk kita mencoba-coba mengisap ganja, narkoba, apalagi lain yang muncul sekarang ini, menjadi kebanggaan orang-orang kalau mengisap. Anak-anak muda kita bangga dengan mengisap lain itu yang bisa merusak akal pikiran manusia, apalagi narkoba. Jangan Pak, jangan kita bangga di atas melaksanakan kedurhakaan. Jangan kita bergembira di atas dosa. Nanti di hari kemudian akan kita paling ringan siksaannya adalah menjadi orang gila atau orang linglung di hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alahu khalifatan fil ardi liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in fi kulli halina wa makanina. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, faya ayyuhal khadirun, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fatadhakkaru liqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Allah, karena kita diciptakan makhluk yang termulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Dari segi fisik kita yang termulia
dibanding dengan makhluk lain. Begitu pula dari segi potensi yang diberikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi jasmania, kita diciptakan lebih bagus dari makhluk yang lain, sekalipun malaikat. Ketika kita bila mau mengambil di atas bisa berdiri tegak, dan ketika kita bisa sujud mau mengambil di bawah kita ruku, dan kita bisa duduk dan seterusnya. Itulah sebabnya malaikat Jibril sebagai malaikat yang diberikan amanah membawa wahyu dari Allah kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya dalam bentuk 2 kali bentuknya, hanya 2 kali bentuk malaikat menyampaikan wahyu, hanya 2 kali bentuk aslinya. Ketika diturunkan Iqra bismi rabbik, dan ketika diturunkan wan najm, yang lainnya itu mengikuti bentuk manusia biasa. Itu artinya bahwa jasmania kita memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lain, sekalipun malaikat pun. Malaikat itu mempunyai sayap 600 banyaknya. Kita bisa bayangkan itu. Maka wajar kalau Nabi Muhammad waktunya pertama ayat diturunkan kepadanya, mereka gemetar karena menghadapi makhluk yang demikian modelnya. Alhamdulillah. Kemudian kita diberikan potensi yang juga mengungguli makhluk lain. Hewan adalah makhluk ciptaan Allah yang hanya diberikan potensi hawa nafsu. Karena itu tidak heran kalau kita melihat hewan berhubungan seks dengan lawan jenisnya di tengah-tengah kerumunan mereka sendiri, karena mereka tidak punya akal. 2 hari yang lalu ada anjing yang beranak yang melahirkan, dia turun atau beranak di bawah got ya, saluran air. Malamnya hujan, habis semua anaknya. Cucu saya yang paling kecil pun berkata, tandanya tidak ada akalnya, tandanya tidak akalnya, dan lain-lain sebagainya. Karena memang mereka hanya diberikan hawa nafsu. Sementara malaikat diberikan hanya akal. Jadi kalau malaikat menjadi penghuni surga semua, karena tidak ada yang mempengaruhi untuk melakukan satu kejelekan, karena mereka hanya diberikan akal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan hawa nafsu dan akal. Disinilah keunggulan kita. Andai kata sepak bola ada lawan yang kita lawan, lalu kalau bisa menang salah satunya, maka disitulah keunggulan. Kalau malaikat bisa berbuat baik selama-lamanya, karena tidak ada lawannya, hanya akal yang dimiliki dalam dirinya. Kita selalu berjuang antara hawa nafsu dan akal. Orang yang terkalahkan akalnya oleh hawa nafsunya, maka dia akan memiliki atau yang menyebabkan dia melakukan potensi hewaniah, bersifat hewan. Manakala akal dikalahkan oleh hawa nafsu, maka manusia itu pasti melakukan sesuatu yang sifatnya hewaniah. Karena memang manusia pada dasarnya di dalam dirinya ada sifat hewan. Makanya dalam ilmu mantik dikatakan al-insanu hayawanun natikun. Manusia adalah hewan yang membedakan hewan adalah berpikir. Plato mengatakan manusia itu adalah makhluk yang tidak berbulu kasar, hewan yang tidak berbulu kasar. Karena itu pada dasarnya penelitian ilmiah maupun dalam kajian-kajian agama, maka pada diri manusia memiliki potensi sifat hewaniah itu. Salah satunya bahwa sifat binatang itu adalah misalnya rakus. Kalau manusia yang menonjol dalam dirinya sifat rakusnya, maka sifat binatangnya itulah yang menonjol pada dirinya. Anjing misalnya adalah binatang yang paling rakus di dunia ini, maka ketika dia memburu pasti menggonggong, memanggil temannya supaya ditemani. Tapi ketika dia berhasil
sudah mendapat itu babi dan macam-macam, diambil sebagiannya baru pergi sembunyi-sembunyi. Karena itulah kerakusannya. Manusia seharusnya tidak seperti itu, karena akalnya ada. Tapi kalau ada yang manusia seperti itu, maka dia memiliki sifat anjing misalnya. Babi adalah makhluk yang paling pencuri di dunia. Tidak ada makhluk babi yang mengambil barangnya orang kalau ada penghuninya yang punya. Pasti nanti setelah tidak ada yang punya, pencuri. Nah itulah karena memang tidak punya akal. Kalau ada manusia yang pada dasarnya terlalu pencuri atau pencuri di dunia, maka yang mempengaruhi hidupnya itu adalah jiwa babinya. Manusia harusnya akal yang mengalahkan hawa nafsunya. Karena akal inilah yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Dengan akal inilah yang akan menjadikan kita mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Itulah sebabnya dalam kitab Muwatta Malik dijelaskan bahwa awwalu ma khalaqallahu al-aqla, yang pertama-tama difungsikan atau diciptakan oleh Allah adalah akal. Supaya akal inilah yang bisa berpengaruh dalam kehidupan kita, mempengaruhi hawa nafsu yang selalu mau mencari kesenangan-kesenangan sesaat. Yang penting senang, tidak perlu dilihat dari mana sumbernya, kemana arahnya, dari mana asalnya, siapa yang punya. Itulah hawa nafsu kita. Boleh jadi kita lihat anjing, kalau ada makanan diambil dari mana saja asalnya. Mudah-mudahan tidak ada manusia yang seperti itu. Kalau ada, mari kita tobat di bulan Ramadan ini. Akal yang pertama diciptakan oleh Allah, maka itu tidak ada ruang bagi umat manusia yang mau selamat, yang mau beragama dengan yang baik, yang mau bertemu wajah Allah di hari kemudian, kecuali menjaga akalnya dengan baik. Tak pelihara rakaletak, tak jaga akal kita. Jangan melakukan sesuatu yang bisa merusak akal kita. Jangan meminum sesuatu yang bisa merusak akal kita. Karena tidak ada nilainya orang yang kalau tidak ada akalnya. Bahkan tidak ada kewajiban baginya. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk beramal. Lalu kalau hidup 10 tahun tidak berakal, berarti tidak lagi melakukan amal, tidak lagi beramal. Alangkah ruginya kita kalau hanya menikmati dunia ini, bisa makan di pinggir jalan dan macam-macam, tapi tidak ada, memang tidak ada beban, tapi tidak ada juga penambah amal kebaikan untuk dibawa ke hari kemudian sebentar. Karena itu jagalah akal kita, wahai saudara-saudaraku. Jangan meminum minuman keras yang bisa merubah akal kita. Jangan mengisap ganja, jangan main narkoba walaupun sedikit. Karena hadis Rasulullah mengatakan, ma askara kalilun pakasiruhu halal, ma aksara kasirun pakaliluhu haramun. Apa yang memabukkan karena banyak, sedikit pun haram. Sekali lagi, apa yang merusak akal kita karena minum banyak, maka sedikit pun menjadi haram. Itu kaidah, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada ruang untuk kita mencoba-coba mengisap ganja, narkoba, apalagi lem yang muncul sekarang ini, menjadi kebanggaan orang-orang kalau mengisap. Anak-anak muda kita bangga dengan mengisap lem itu yang bisa merusak akal pikiran manusia, apalagi narkoba. Jangan Pak, jangan kita bangga di atas melaksanakan kedurhakaan. Jangan kita bergembira di atas dosa. Nanti di hari kemudian akan kita paling ringan siksaannya adalah menjadi orang gila atau orang linglung di hari kemudian. Apa artinya nanti kita kalau linglung? Biar masuk surga tidak ada artinya sama sekali. Kalau kita bingung, kalau kita seperti orang yang gila-gila, tidak ada artinya apa-apa. Wa yazbillah. Dunia ini sangat sebentar. Dunia ini hanya berapa tahun. Maukah saudara-saudaraku, maukah anak-anakku kalau melihat keluarganya nanti di hari kemudian linglung, loki gamiti anak ta papada to jenni matur rasul dina Allah taala namoni tama kiri surga. Apalagi kau dengan karena tidak pernah kita ajar anak-anak kita.
anak kita keberatan nanti di hari kemudian dalam kisahnya. Ada orang yang orang tuanya masuk surga, rajin ke masjid, rajin ke mengaji, di masjid terus rumahnya tinggal, tapi tidak memperhatikan anaknya. Ada sebahagiannya menjadi pencopet, sebagiannya menjadi peminum narkoba, sebagiannya menjadi bandar narkoba, dan semacamnya. Kalau kita tidak pernah ingatkan mereka, nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai si anu, keluar dari surga. Benar gak kamu tidak pernah ajar anakmu? Benar gak kamu tidak pernah ingatkan anakmu bahwa jangan nak makan narkoba, akipura mau cicip bawang, tidak boleh seterusnya sampai dia berhenti. Tidak ada alasan bahwa nanti sekali saja. Selama kita berada bersama-sama, seharusnya selalu diingatkan, wahai anakku, jaga lemu nak. Dia itu gagang ke mukulilu kumatu rasulullah Allah Ta'ala na mukta makari surga. Namu bola bahatuka, namu masjid bola aku sapa pada masjid sebar rajin ngamas sumbari masjid. Na kau ikon lilu maga kira para saku. Di dunia saja ini bapak-bapak, kung kana tahu jangan dega agak seneng tami tapi kira tak. Apalagi di hari kemudian hidup selama-lamanya dalam lilun karena dia selalu meminum narkoba dan tidak pernah tobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan ini, mari saudara-saudaraku, anak-anakku semua, sadari dirinya yang pernah mencoba menjual, yang pernah membeli, yang pernah mengantar, yang pernah memproduksi, apalagi yang pernah menjadi bandar narkoba, sadarlah kepada Allah lewat Ramadan ini, insyaallah. Di dalam hadis Nabi yang artinya, karena singkatnya saja, yang artinya bahwa orang yang memproduksi minuman termasuk narkoba, yang memproduksi, yang menjual, yang mengantar, yang membeli, makanya suruh, maka saya hanya disuruh Pak, tidak. Yang membeli, yang minum, yang menghisap, bahkan yang menuangkan itu, menuangkan ke teko, ke apa dan macam-macam, ke cangkir dan gelas, dan itu juga sama dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengatakan simpan di toko Cina, hanya saya simpan baru dijual, sama dosa namun dia minum. Inilah ajaran agama dan jelas dalilnya. Maka anakku, teman-teman lebihku yang mana, orang tuaku semuanya tidak mengingat siapa. Sadarlah di bulan Ramadan ini untuk bertobat kepada Allah. Mumpung diberi kesempatan untuk kita hidup, pernah kita membiarkan anak kita menghisap meminum narkoba dan semacamnya. Mari kita sadar, sebab biarpun kita bukan yang melakukan, kalau ada pembiaran dalam Islam itu, kalau ada pembiaran, maka dakwah harus jalan terus seperti ada pembiaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menyadarkan kita semua, teman-temanku yang mana, anak-anakku semua, menyadarkan diri di bulan Ramadan ini. Kalau pernah melakukan, pernah membiarkan anak-anak kita, pernah memberi uang anak kita untuk membeli narkoba dan semacamnya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita insyaallah tidak menjadi orang lilung nanti di hari kemudian. Sebab agar gunaan kemas sempajak ini manci lilungi matu, karena hanya pembiaran kepada anak-anak kita semua. Pura dari pengeli anak tak menjadi, kita juga ikut menjadi lilung kalau dia nak terima tobat ataupun Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita insyaallah tetap mempertahankan biasa takwim. Kita diciptakan oleh Allah manusia, makhluk yang terbaik kejadiannya sampai menghadap kepada Rabbul Izzati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim wa qulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.